Pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru segera dilanjutkan kembali. Pasalnya pembebasan lahan seksi 1 Padang Cicin per tanggal 25 Oktober 2022 telah mencapai angka 84,65%. Kelanjutan pembangunan menyusul disposisi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono kepada Sekjen PUPR, Dirjen Bina Marga dan Badan Pengelolaan Jalan Tol BPJT untuk memerintahkan kepada PT Utama Karya melanjutkan pengerjaan tol. Disposisi dari Menteri PUPR itu diklaim atas hasil pertemuan Gubernur Sumatera Barat Mahyildi saat bertemu Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono pada tanggal 12 Oktober 2022 di Jakarta beberapa hari yang lalu. Ia saat itu melaporkan progres pembebasan lahan tol Padang Cicin yang sudah mencapai angka 81,16%. Menteri PUPR merespon baik informasi yang disampaikan Gubernur Sumbar tersebut dan meminta Gubernur menyurati agar pembangunan dapat dilanjutkan, kata Kepala Bapeda Sumbar Medi Iswandi Senin tanggal 31 Oktober 2022. Menanggapi permintaan Menteri PUPR itu, lanjut Medi, pihak Pemprov Sumbar langsung menyiapkan surat tanggal 12 Oktober 2022. Surat perihal lanjutan pelaksanaan pembangunan jalan tol Padang Cicin langsung diantar ke Menteri PUPR. Sebaliknya, anggota DPR RI Andre Rosiade menyebut pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru dilanjutkan kembali atas usaha rayuannya terhadap petinggi PT Utama Karya. Sebab ia mengaku pihak HK enggan melanjutkan pembangunan karena lahan tak kunjung dibebaskan. Tapi setelah dirayu, akhirnya direksi termasuk Dirut HK Budihart setuju kembali dilanjutkan. Kami berterima kasih ke pemerintah pusat, ungkap Andre Senin 29 Agustus 2022. Pada hari itu juga Andre memukul gong bersama Direktur 3HK Kuncoro tanda kembali dimulainya pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru. Dia juga berterima kasih kepada Presiden Jokowi, Menteri PUPR, serta Menteri BUMN yang menyelesaikan jalan tol Trans Sumatera. Politisi Partai Gerindra itu terang-terangan menyebut Pemprov Sumbar lamban. Dia menilai mangkraknya pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru sebagai bukti ketidakmampuan dan ketidakseriusan Pemprov Sumbar dalam pembebasan lahan. Padahal sebut Andre, groundbreaking tol Padang Pekanbaru sepanjang 254,8 km bersamaan dengan tol Dumai Pekanbaru sepanjang 133 km telah diresmikan 2 tahun silam. Sementara tol Padang Cicin yang hanya 36 km selama 4 tahun lebih hingga kini belum rampung. Sebagai wakil rakyat Sumbar, kami minta maaf atas kelambanan Pemprov Sumbar dalam pembebasan lahan, ungkap Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu. Langkah Andre ini sempat diapresiasi Gubernur Sumatera Barat Mahyildi saat ditemui ketika meninjau longsor Sitinjau Lawi, Jalan Lintas Padang Solo, 30 Agustus 2022 lalu. Alhamdulillah, kita senang juga Pak Andre meresmikan kembali, tuturnya. Direktur Operasi 3HK Kuncoro menyampaikan, sesuai dengan penugasannya, ditargetkan penyelesaian 24 ruas tol di Sumatera, salah satunya di Sumatera Barat. Namun ruas Padang Cicin pembangunannya lambat, sebab dari tahun 2018 sampai 2019 baru 2 km yang bisa dilewati. Selain itu, Kuncoro juga membenarkan terhentinya pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru sejak 1,5 tahun yang lalu. Pekerja HK akhirnya bergeser untuk percepatan pembangunan tol Pekanbaru dan Palembang. Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyildi menyatakan dari 84% lahan yang telah berhasil dibebaskan, ada sekitar 20 km yang berada dalam satu hamparan, tidak tersebar dalam titik-titik terpisah seperti sebelumnya, sehingga kontraktor sudah bisa bekerja. Kita sampaikan juga untuk sisanya 19% lahan akan selesai dibebaskan pada Desember 2022, katanya. Sementara itu, Utama Karya memprediksi kehadiran tol Pekanbaru nantinya akan membawa manfaat positif bagi perekonomian dan pariwisata kedua wilayah setempat. Tol ini pun nantinya akan memangkas waktu tempuh perjalanan dari Padang ke Pekanbaru dari 9 jam via jalan arteri menjadi kurang lebih 3 jam via jalan tol dengan kecepatan rata-rata 80 km per jam. Tak hanya memangkas waktu perjalanan, jalan tol ini akan membuka konektivitas antar wilayah dalam rangka memperlancar distribusi logistik. Selain itu juga tol ini akan menghubungkan 2 pelabuhan laut yang berada di Padang dan Dumai, Riau, serta akan mengefisiensikan mobilitas orang dan barang.